hari ini kita akan mewawancarai salah satu murid dari SD Islam Unggulan Hidayatul Muhtadiin, yaitu Ananda kelas 2. Ini ada wali muridnya, namanya Ibu siapa, Bu? Ibu Dwi. Wali dari Hanin. Wali dari Hanin kelas 2. Saya mau nanya-nanya sedikit ya, Bu ya. Untuk awal apa sih motivasi Ibu untuk menitipkan Ananda belajar di SD Islam Unggulan Hidayatul Muhtadiin ini? Pertama tuh bingung kan, udah lulus mau kemana nih? Terus yang jelas nyari yang terdekat. Terus ternyata di sini kalau saya ini afisnya. Unggulnya kita memang ada program Afisnya itu bisa setiap hari soalnya. Jadi pertama yang saya ingin afisnya sih. Selain mengaji, juga di sini ada tafid. Jadi untuk ayah bunda yang memang belum bisa menitipkan anaknya untuk mengaji di luar sekolah, di SD Islam Unggulan ini ada yang namanya program tafid. Lanjut, Bu, apa saja sih perkembangan yang sudah didapatkan Ananda saat sekolah dan belajar di SD Islam Unggulan Hidayatul Muhtadiin? Alhamdulillah, Ananda Hanin kelas 2 sudah selesai juz 30-nya. Udah good ya. Yang selanjutnya pertanyaan saya, perkembangan apa saja Bu yang sudah didapatkan Ananda selama sekolah di sini? Oh, banyak. Anak saya itu kan termasuk anak yang luar biasa aktif ya. Semenjak anak saya sekolah di sini itu udah banyak perubahan dari perilaku, terus akhlak tentunya ya yang lebih utama itu ya. Dari sebelumnya super aktif yang menurut sebagian orang itu kurang gimana gitu. Tapi alhamdulillah 3 tahun di sini itu sekarang sudah baik, perkembangan karakternya sudah baik, sudah mulai bisa menulis, membaca, kemudian dengan teman-teman juga gitu sudah mulai bisa bergaul dengan baik. Dan tentunya sudah mulai bisa beradaptasi lah. Iya. Alhamdulillah ya Bu, ada perubahan berarti ya selama sekolah di sini. Kemudian apa sih Bu yang diharapkan Bunda ini ke depannya untuk Ananda yang bersekolah di SD Islam Unggulan Hidayatul Muhtadiin? Ya harapan saya tuh untuk kedepannya ya tentunya ya anak saya bisa menjadi anak yang baik, berakhlak baik, bisa menjadi anak yang cerdas tentunya. Amin, semoga. Saya kan di SD UMHM baik. Salah satunya guru-gurunya, para ustadz-ustadzanya itu sabar-sabar. Amin ya Allah, semoga ya Bu. Iya. Menyekolahkan anak saya di sini. Amin, semoga saja bisa kami terima amanahnya ya Bu, ya kami bisa menjalankannya dengan baik. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Maaf ya Bu mengganggu waktunya, saya ingin sedikit mewawancara Ibu tentang bagaimana kondisi SDIU ataupun bagaimana kesan-pesan Ibu menyekolahkan anak-anaknya di SD Islam Unggulan Hidayatul Muhtadiin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa motivasi Ibu menyekolahkan anak-anak di SDIU? Motivasi saya yang pertama ya, saya melihat sistem pembelajaran di SDIU ini sangat baik ya, sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk pendidikan anak saya. Dimana setiap memulai pembelajaran, aktivitas pembelajaran di pagi hari itu dimulai dengan tahfiz. Ya. Jadi hafalan anak-anak itu tidak hanya dikontrol di rumah, tapi di sekolah juga. Baik, yang selanjutnya ada berapa kira-kira anak Ibu yang disekolahkan di SDIU? Anak saya 3 dan 3-tiganya sekolah di SDIU. Yang pertama kelas berapa Bu? 4, yang kedua kelas 2, yang ketiga kelas 1. Berarti sangat mempercayai SDIU untuk menitipkan anak-anak ya Bu. Baik, yang selanjutnya harapan Ibu menyekolahkan anak-anak di SDIU apa? Harapannya bagi saya pribadi ya, harapan saya menyekolahkan anak-anak saya di SDIU ini agar karakter anak-anak terbentuk ya Bu. Saya kalau secara pribadi akademik saya tidak terlalu menekankan prestasi tinggi ya Bu ya gitu. Tapi ya akhlaknya baik-baik juga sih. Alhamdulillah lumayan prestasinya gitu ya pendidikan akademiknya. Tapi saya lebih menekankan kepada pendidikan karakternya. Pasti orang tua mau yang terbaik ya Bu, dari segi pengetahuan, kemudian segi akhlaknya. Ya, sama-sama bagus ya. Motivasi apa yang Ibu bisa berikan untuk SDIU? Motivasi saya menyekolahkan anak di sini, pertama saya ingin menyekolahkan anak saya itu bukan hanya mendapatkan pendidikan umum saja, tapi juga tentang pendidikan agamanya, dan alhamdulillah saya dapatkan di sini di SDIU ini. Alhamdulillah sudah didapatkan. Ya. Sudah didapatkan ya Bu. Terus selama anak Ibu bersekolah di SD ini, apa yang telah didapatkan oleh anak Ibu yang paling berkesan? Kalau yang didapatkan tuh alhamdulillah yang pertama itu tentang hafalan tahfidznya, udah hafal beberapa juz. Itu tentang mahfadznya, tajwidnya alhamdulillah sudah sangat bagus menurut saya. Dan itu yang paling berkesan menurut saya, yaitu ketika waktunya sholat dia sudah tidak usah disuruh lagi, sudah tahu jadwal sholat. Itu bangganya menjadi orang tua itu ketika melihat anaknya sholat tanpa disuruh. Alhamdulillah. Putra putri Ibu kelas berapa di sini? Kalau untuk putra putri sebenarnya tadinya 2 itu ya. Oh, tadinya 2 di sini semua? Iya, di sini semua. Tapi yang pertama kan sudah lulus 2 tahun yang lalu. Terus yang kedua ini kelas 5 SD. Kelas 5. Berarti tadinya ada 2 gitu ya Bu ya. Kelas 5. Sangat percaya dengan SDIU Ibu? Sangat percaya. Putra putrinya disekolahkan di sini semua. Apa yang sudah didapatkan oleh putra putri Ibu yang paling berkesannya dari SDIU ini? Yang saya rasakan yang didapatkan anak-anak saya sekolah di sini yang paling berkesan itu
Yang pertama tentang pengetahuan gitu ya, akhlak terutama. Kalau tentang pengetahuan itu anak-anak kan kalau di SD Samudra ini selain belajar tentang materi sosial, tentang keagamaan ya. Jadi anak itu bisa tahu tentang, maksudnya misalnya kayak apa ya, tentang agama itu tentang akhlak, terus tentang ibadah sehari-hari yang diajarkan di sini. Alhamdulillah anak-anak itu setelah tahu bisa menerapkan di rumah, dari kehidupan sehari-hari di rumah. MHM Gaya Murni ya, alhamdulillah. Yang jelas gimana ya, yang jelas yang saya rasakan itu nggak bisa ditutup-tutupi. Yang jelas saya bangga karena anak saya yang pertama itu apa ya, menimba ilmu di SDIU ini selama 6 tahun itu setelah berangkat ke pondok pesantren itu nyata-nyata punya modal. Kayak Tafid selama 6 tahun kena corona kurang lebih 2 tahun itu alhamdulillah yang dapat sertifikat Tafid itu 4 juz. Itu kena corona 2 tahun nggak sekolah. Nah, jadi dari pengalaman tersebut anak saya yang kelas 1 sekarang ini di SD ini ya akhirnya saya percayakan ke SDIU MHM Gaya Murni. Jadi kalau di SDIU itu karena satu ekstranya banyak, kemudian guru-gurunya juga jumlahnya banyak, jadi itu cukup bisa membina bakat anak-anak gitu. Yang kelihatan banget di rasa percaya diri mungkin ya. Saya lihat jadi anak saya jadi berani berpidato, berani menjadi MC gitu di depan orang banyak gitu. Kemudian bisa ikut ekstra bola gitu yang memang menjadi kesukaannya. Selain itu bisa menumbuhkan bakat anak-anak gitu. Kemarin juga sempat ikut bermain peran gitu. Itu juga cukup mendidik karakter anak untuk lebih percaya diri, karena pendidikan itu bukan hanya pintar di IQ tapi di sosialisasi dan yang lain-lain juga harus terdidik gitu. Selain itu juga taktiknya, jadi kalau di SDIU ini kan taktiknya harus tuh pagi gitu, mau jam berapapun setiap hari harus murojaah. Nah, itu cukup membantu anak-anak juga dalam bidang agama selain kita mendidik sendiri di rumah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua daftarkan anaknya ke SDIU MHM, makanya bagus. SDIU keren.